license dan sebagainya, pernah menjadi semacam avokat. Mahasiswa sudah jadi avokat 2 tahun sebelum tamat sudah praktek gitulah. Jadi 70 tahun jadi profesor. Pasti dong banyak pengalaman hidup saya. Pasti dong banyak kebahagiaan Tuhan yang saya alami. Dan kalau saya ceritakan di sini, mungkin harus ditambah Pak 2 bulan Pak untuk berbayar. Setiap hari saya diceritakan. Tapi saya coba cerita satu yang sangat sederhana. Ya lawyer kan pengalamannya kan banyak yang sulit-sulit, Tuhan tolong, sulit-sulit, Tuhan tolong. Banyak sekali, banyak cerita-cerita yang dahsyat bagaimana Tuhan menolong. Tapi saya mau ceritakan satu sebagai oleh-oleh sebelum saya akhiri. Cerita bahwa dulu ketika saya tamat SMA, ini mulai dari SMA dulu nih kan, mestinya kan dari SMP, baru SMA, baru mahasiswa, baru sampai sekarang. Makanya saya bilang 2 bulan kali harus ceritanya. Tapi saya potong mulai saat SMA. Saya tidak pintar banget, tapi nggak bodoh-bodoh banget juga waktu sekolah. Pernah juara sekali, setelah itu nggak juara lagi. Saya masuk pasti alam. Dulu kalau pasti ibu-ibu yang sudah umur 60-an pasti tahu itu ilmu pasti lah sekarang. Ilmu apa sekarang itu? Margo. Kalau sekarang apa? Ilmu. Jadi jurusan pasti alam ya, paspal gitu kan. Eksakta lah, eksakta. Sehingga kalau jurusan eksakta orang berpikir, wah masuk insinyur dong. Di zaman saya itu, kalau orang bisa jadi insinyur, maka semua calon-calon mertua akan membuka tangan untuk calon-calon ini. Pokoknya kalau insinyur, wah welcome home katanya. Kamu jadi mantu saya. Jadi cita-cita kita itu pada waktu itu jadi insinyur. Kebetulan waktu itu zaman pembangunan di Indonesia. Itu tahun 74, zaman pembangunan, joint venture agreement banyak sekali. Sehingga saya wajar dong ingin jadi seorang insinyur. Berangkat dari Siantar sana, datang ke Jawa, melamarlah ke ITB, melamar ke IPB, melamar ke UNPAD. Hampir saya nggak tahu, mungkin 12-13 universitas saya lamar, saya testing. Termasuk satu akademi teknik nasional di Jakarta ini dan satu di Bandung. Status akademi itu terdaftar. Tidak diakui pun tidak. Apalagi disamakan. Dan itu zaman dulu kan, universitas statusnya kan ada terdaftar, diakui, disamakan, baru negeri kan gitu. Jangankan disamakan, diakui, terdaftar doang. Tapi semua yang saya lamar itu, saya testing itu. Tahu nggak? 12 saya testing, 13 nggak lulus. Satu pun nggak lulus, ibu bapak sekalian. Itu fakta, itu saya mengalami sendiri. Pengen jadi KIPB, nggak ada yang lulus. Satu pun nggak ada yang lulus. Wah, ini gimana? Malu saya sama bapak saya. Lalu bapak saya pun tahu saya, dia nggak negur. Saya pun nggak lapor, tapi dia tahu bahwa saya nggak lulus kan gitu. Dulu kan nggak ada zaman telepon, semuanya kan surat-suratan gitu, hanya pakai surat. Pendek cerita, ya supaya persingkat. Tahun berikutnya, mau menjadi tahun berikutnya itu di kira-kira bulan 5 lah, karena bulan itu kan sekolah itu kan mulai bulan 12 testing, bulan 1 kita sudah masuk kuliah, saya masih nganggur. Akhirnya datanglah sepucuk surat dari ayah saya. Dia kirim surat, foto katanya, bla bla bla, udah cerita dulu. Anakku, aku tahu kamu. Waktu kamu mau masuk di semua insinyur itu, saya tahu sebenarnya itu bukan hakmu dan bukan bidangmu. Tapi kalau kularangmu,
pasti kau ngotot. Lantas kubiarkan. Sekarang kau sudah alami bagaimana apa yang terjadi. Kalau kau mau, katanya, sekolah lagi, saran saya, katanya, ambillah sekolah hukum agar kau bisa menjadi seorang hakim. Dia taunya hakim. Dia nggak tahu ada dulu advokat itu nggak ada, nggak dikenal orang dulu. Saya jadi advokat dulu itu, abang saya bilang, ini kerjamu ini apa pengacara itu? Nggak tahu dan apa yang pengacara. Dia nggak akan pengangguran. Ini istri saya ada di sini juga merasa itu betul. Saya jadi gengsi juga waktu itu dibilang abang saya ini apa itu pengacara gitu ya. Terus dia bilang, kalau kamu tidak mau jadi hakim sekolah hukum, maka ambillah sekolah pendeta. Benar ini kita siapkan. Ambil sekolah pendeta. Wah, saya pikir-pikir ini gimana ini. Akhir cerita, abang saya kemudian kuliah di Satya Wacana di Salatiga. Saya akhirnya pikir-pikir, ya udahlah. Ayah saya bilang di suratnya itu, kalau kau mau sekolah, pergi abang ke Salatiga, temui abangmu supaya kau bisa lanjutkan kuliah. Pergilah ke Salatiga, berbicara dengan abang saya. Ada saya bilang, saya mau ambil sekolah hukum, ya kan? Nah, belajar saya di sana lebih kurang 3 bulan, kemudian testing di bulan Desember. Saya ambil Gajah Mada, saya ambil di Penogoro, saya ambil beberapa tempat lagi. Waktu daftar dikasih pilihan, bisa ada lebih dari 1, bisa 3 katanya, hukum atau apa. Waktu saya daftar saya bilang enggak, hukum aja. Jadi yang 2 ini enggak usah, kosong, pokoknya hukum. Kalau enggak hukum saya enggak sekolah. Apa yang terjadi? Saya berdoa terus pada itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Waktu saya tes semua, sekali semua fakultas juga tembus semua, saya diterima semua. Jadi, bagi saya, berlakulah kata orang Batak. Cepat ada yang dikejar, lambat ada yang ditunggu. Hatop adong nailelena, lambat adong naipaima. Cepat ada yang dikejar, lambat yang ditunggu. Itu dari kata Batak. Tapi saya melihatnya daripada kebaikan Tuhan. Kalaulah Tuhan tidak meloloskan saya mungkin di teknik-teknik itu, saya nggak tahu bagaimana jadinya saya. Karena memang saya akhirnya menyadari kalau seandainya pun saya masuk di ITB itu teknik itu, orang lain hanya cukup 2 jam belajar itu, saya minimal 4-5 jam. Itulah kemampuannya gitu. Tetapi sebaliknya kalau saya masuk di fakultas hukum, sebaliknya orang lain belajar 5 jam, saya mungkin 1 jam selesai. Jadi itulah kebaikan Tuhan dan harus saya ceritakan seperti Tuhan itu. Jadi memang kadang-kadang waktu itu kita kecewa, tapi akhirnya Tuhan membuka jalan buat saya. Ya, bayangkan tadi saya ceritakan tadi itu. Universitas yang terdaftar pun saya nggak diterima. Saya nggak apa-apa, ini fakta. Jadi saya nggak. Ini dulu ini ada AUP, Akademi Usaha Perikanan. Sekarang menjadi Sekolah Tinggi Perikanan yang di Pasar Minggu. Dulu AUP itu, AUP.